Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, baik, ini video pembelajaran yang pertama ya di semester 2 ya. Untuk sekarang kita masuk ke materi baru ya, yaitu perbandingan. Silahkan antum bisa sambil membuka buku paketnya. Ya, ada bab mengenai perbandingan. Ya, ini ya. Kita langsung saja. Perbandingan yang akan kita pelajari ini mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Namun untuk pertemuan awal kita hanya akan membahas beberapa soal yang berkenaan dengan perbandingan. Jadi masih permulaan ya, dari mulai definisi kalau kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, untuk persiapkan fokus ya, tetap konsentrasi biar bisa menyerap ya informasi atau ilmu yang akan disampaikan. Ya, untuk yang pertama antum perhatikan ya, ada observasi atau pengamatan. Di sana ada banyak sapi dan domba ya di suatu peternakan yang dapat dibandingkan. Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih nilai atau objek dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat digunakan untuk mencari nilai dari suatu objek jika perbandingan dan salah satu nilai diketahui. Misalnya di suatu peternakan perbandingan jumlah sapi dan domba adalah 2:3. Ya, titik 2 itu artinya berbanding. Ya. 2/3 ya, atau 2/3 itu artinya jumlah sapi lebih sedikit ya dibanding dengan domba. Seperti itu. 2/3 itu hasil dari penyederhanaan dari suatu jumlah yang sebenarnya. Bisa saja ya, sapinya 20, kemudian dombanya 30. 20/30 jika disederhanakan ya, sama-sama dibagi 10 itu akan menghasilkan 2/3 ya, artinya 2/3 seperti itu. Jadi 2/3 ini hasil dari penyederhanaan jumlah yang sebenarnya ya. Kita dapat mengetahui berapa banyak sapi atau domba jika diketahui banyak salah satunya. Seperti itu. Kemudian ini ada perbandingan lagi ya. Contohnya tinggi Ali 135 cm sedangkan tinggi Budi 180 cm. Jika dibandingkan, maka dari data ini ya, Budi lebih tinggi ya, lebih tinggi dibanding Ali. Lebih tinggi 45 cm. Ya, jadi selisih 45 cm. Selisih itu beda ya, beda tinggi antara Ali dan Budi 45 cm. Namun jika yang ditanyakan adalah perbandingan tujuannya untuk mencari hasil bagi, maka perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan ukuran antara unsur-unsur yang dibandingkan. Nah, ini bisa diperkecil ya atau disederhanakan seperti tadi menjadi 2/3. Nah, kalau yang ini 135/180. Nah, itu diperkecil ya, bisa dibagi 5 terus, atau bisa langsung dibagi 45 ya. XPB-nya 45, maka akan menghasilkan 3/4 seperti itu ya. 135 dibagi 45 itu adalah 3, 180 dibagi 45 adalah 4. Jadi 3/4 ya. 3-nya yang pembanding untuk Ali, kemudian yang 4-nya yang Budi.
Jadi tetap lebih besar atau lebih tinggi Budi. Seperti itu. Contoh lain yang dibandingkan misalnya jumlah siswa kelas 7A dengan jumlah siswa kelas 7B SMP IT Insan Tama Banjar. Nah, 7A kan 14, kemudian 7B-nya 23. Berarti perbandingannya 14 ya, berbanding atau titik 2, 23. Nah, itu tidak bisa diperkecil ya, 14 per 23 tidak bisa disederhanakan. Ya, maka itu perbandingannya seperti itu ya, seperti itu saja. Nah, jadi 14 banding 20. Jadi biasanya ada dua benda minimalnya ya yang diperbandingkan. Mau itu tinggi badan, mau itu jumlah siswa, atau tadi ya jumlah dua kelompok hewan. Atau nanti ada perbandingan skala peta, skala perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya, itu juga merupakan perbandingan. Sekarang ini ya, contoh yang jarak. Misalkan jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah 60 km. Jarak sebenarnya, jarak asli. Pada peta jarak kedua kota adalah 4 cm. Nah, artinya kalau pakai penggaris ya, diukur, oh ternyata jaraknya 4 cm. 4 cm. Tentukan rasio, ya rasio itu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya antara kota A dan B. Ini hanya menentukan berapa banding berapa. Nah, cara menjawabnya, ya bisa langsung ya. Rasio sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Tadi jarak pada peta 4 cm, ya kemudian jarak sebenarnya 60 km. Karena ini masih kilometer, maka kita ubah dulu ke sentimeter. Jadi satuannya harus sama, ya sentimeter dengan sentimeter. Seperti itu. Maka kilometer ke sentimeter, antum ingat ya di SD, kilometer, hektometer turun 1 kali, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, maka turun 5 kali atau dikali. Turun 5, nolnya 5 berarti ya, dikali 100.000. Jadi 60 dikali 100.000, 6 juta. 4 berbanding 6 juta. Nah, ini udah sama-sama sentimeter. Setelah itu, nah, kita perkecil, sederhanakan. Seperti tadi ya, 20 per 30 jadi 2 per 3. Nah, ini jadi berapa? Nah, ini 4 per 6 juta. Ya, dibagi 4 ya, biasanya mengikuti angka yang kecil. 4 dibagi 4, 1, 6 juta dibagi 4, 1.500.000. Jadi hasilnya 1 per 1.500.000. Artinya, atau bisa ditulis 1 berbanding 1.500.000. Ya, 1 berbanding 1.500.000. Nah, biasanya rasio di dalam peta ini disebutnya skala, ya, skala peta. Jadi, kalau ada skala 1 berbanding 1.500.000, itu maksudnya 1 cm di peta, artinya 1.500.000 cm di kehidupan nyatanya, ya, di jarak sebenarnya. Ya, jadi 1 cm mewakili 1.500.000. Kalau 2 cm, oh berarti 3 juta ya, 2 kali lipatnya. 3 juta cm di kehidupan nyata atau pada jarak sebenar. Seperti itu untuk perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenar. Kemudian ini perbandingan tentang uang ya, mengenai uang. Perhatikan contoh berikut. Uang Ali dibanding uang Budi adalah 3 berbanding 5. Sementara uang Budi dibanding uang Cahya 2 berbanding 3. Kalau tadi Ali dan Budi 3 banding 5, artinya Budi lebih banyak uangnya.
Kemudian jika dibandingkan Budi dengan Cahya 2:3. Nah, berarti Cahya yang lebih banyak uangnya daripada Budi. Kemudian diketahui ya, ini ditanyakan dulu, berapakah perbandingan uang Ali, Budi, dan Cahya? Jika jumlah uang mereka 155.000, jumlah ketiga-tiganya 155.000. Berapakah uang masing-masing? Berapa uang mereka masing-masing? Maka kita tulis perbandingannya tadi. Uang Ali dibanding uang Budi 3:5, uang Budi dibanding uang Cahya 2:3, jumlah uang mereka 155.000. Boleh ditanyakan, ditulis lagi perbandingan uang Ali, Budi, dan Cahya, kemudian yang ditanyakan berapa uang mereka masing-masing, juga ditanyakan ya. Nah, caranya Ali, Budi, ini ya, Ali berbanding Budi. Kita ini bukan sama dengan sih, bisa sama dengan atau jarak saja ya, atau bisa panah. Kemudian Budi dengan Cahya, Budi berbanding Cahya. Kita tulis perbandingan dari soalnya 3:5 dan 2:3. 3:5 dengan 2:3. Ya, perbandingan dari soal. Nah, ini kan Budi, yang ini 5 ya, yang kiri sama dengan 5, yang kemudian yang di kanan perbandingan yang Budi 2. Nah, ini harus disamakan dengan cara mencari KPK dari 5 dan 2, 10 ya, KPK-nya 10 dari 5 dan 2. Jadi angka yang bisa membagi 5 dan 2 berapa? Yang paling kecilnya 10. Maka kita tulis, ini titik-titik dulu. Ini jadi 10. Ini juga 10. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Setelah itu, nah kita fokus ke yang kiri sama dengan dulu. 5 jadi 10 itu didapat dari dikali 2 kan ya. 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka yang sebelahnya, yang Ali, ini juga dikali 2 ya. Tadi 5 kali 2 10, ya berarti yang Ali juga 5 dikali 2 6. Jadinya 6. Kemudian, nah yang kanan, sekarang fokus yang kanan. Ini yang Budi ya 2 tadinya. Kemudian jadi 10. Karena atau bisa didapat dari 2 dikali 5. Oh, berarti yang sebelahnya ini dikali 5 juga. Seperti itu. 3 dikali 5, 15. Ya, jadi seperti pecahan senilai lah. Jadi yang kalau bawahnya dikali 2, berarti atasnya kali 2 kan? Tadinya 3/5. Nah, jadi berapa per 10? Yang bawah kan ini 5 kali 2, hasilnya 10. Oh, berarti yang ini, yang si pembilang, sama harus dikali 2. Nah, dari sini ya, bisa didapat perbandingan yang baru. Jadi Ali 6, kemudian Budi 10, ditulis sekali saja. Kemudian Cahya 15. Nah, ini perbandingan yang baru. 6 banding 10 banding 15. Pembesaran Cahya. Nah, setelah itu menurut soal jumlah uang mereka 155.000. Berarti jumlahkan saja ini para angka-angka pembandingnya dijumlahkan. Karena yang diketahui jumlah, maka perbandingan ini juga dijumlahkan. 6 bisa dimisalkan lah, 6P ditambah 10P pembanding atau variabel 15P. Nah, ini sama dengan 155.000. Jumlah uang mereka segitu. Nah, ini bisa dijumlahkan ya.
6 tambah 10, 16. 16 tambah 15, 31. Maka 31 P sama dengan, biasanya sama dengannya sejajar ya, sama dengan 155.000. Ingat semester 1 maka P ini aljabar ya, atau sistem persamaan linear satu variabel. Kalau seperti ini ya, 31 P sama dengan 155.000. Nah, maka P sama dengan 155.000 per 31. Kalau dibagi 30, bisa antum potret 5.000 ya, jawabannya P-nya. Nah, setelah kita ketahui 1 P-nya berapa, ini kan ada satunya tapi gaib ya, nggak ditulis. 1 P-nya berapa, maka kita bisa mengetahui uang Ali. Ali kan 6 ya, Budi 10 pembandingnya, Cahya 15. Nah, maka Ali, uang yang Ali tinggal 6 kali 5.000. Hasilnya 30.000. Kemudian yang Budi, bandingannya 10 ya, 10 kali 5.000. Hasilnya 50.000. Kemudian yang Cahya, satu lagi, Cahya 15 ya, 5 dikali 5.000, hasilnya 75. Nah, kalau kita ragu-ragu, coba jumlahkan uang mereka. 30 ditambah 50.000, 80.000. 80 ditambah 75, 155.000. Jadi benar, jumlah uang mereka 155.000. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, antum cari perbandingan yang barunya. Nah, cara tadi yang Budi kan ini yang di kiri 5, yang di kanan 2. Oh, samakan dulu. Cari KPK dari 5 dan 2. 10. Tulis dua-duanya ya. Ini 10. Kemudian fokus dulu ke yang kiri. Oh, 5 jadi 10 dikali 2. Berarti Ali juga dikali 2. Ya, 3 dikali 2, 6. Kemudian yang kanan, ya, yang ini Budi 2 dikali 5 jadi 10 itu. Oh, berarti 3 juga dikali 5. Nah, seperti pecahan senilai ya. 3 dikali 5, 15. Ketemulah persamaan atau perbandingan yang baru. 6 banding 10 banding 15. Itu untuk perbandingan tentang uang ya. Itu dulu mungkin ya. Untuk hari ini penjelasannya hanya 2 soal. Tadi tentang peta yang ini, perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, sama sih, tinggal disederhanakan ya yang ini ya. 4, jarak pada peta 4, jarak sebenarnya 6 juta cm. Kemudian diperkecil atau disederhanakan. Kalau yang ini, yang uang ini, dicari persamaan yang baru, perbandingan yang baru, kemudian baru diselesaikan ya. Kalau kata soal jumlah uang mereka segini ya, 155.000, berarti dijumlahkan juga si perbandingan. Kalau selisih, berarti dikurangi ya. Selisih ada lagi cara pengerjaannya ya. Itu untuk pertemuan hari. Silakan antum ulang-ulang, dipahami. Boleh antum tambah ya pemahamannya, bisa lewat YouTube ya, bisa lewat buku paket gitu, atau bertanya ke teman-teman ya, teman-teman yang lain. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah materi pertama di semester 2 ya, tentang perbandingan. Ibu cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.